Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seiring banyaknya yang bertanya tentang masalah kalender Asyarif, insya Allah di sini saya akan ceritakan tentang apa yang dimaksud dengan kalender Asyarif tersebut. Para pembaca yang budiman, alhamdulillah kini Asyarif Book Islamic telah menerbitkan sebuah buku yang bersangkutan pada manajemen atau pengelolaan waktu atau yang sering disebut dengan kalender Asyarif. Nah, buku ini sengaja kami buat dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada seluruh kalangan dalam menjalankan atau memanajemenkan suatu waktu dalam kesehariannya. Nah, dalam buku kalender Asyarif ini kami menggabungkan antara 3 fan ilmu. Jadi yang ada di kalender Asyarif ini kami menggabungkan 3 fan ilmu. Yang pertama yaitu fan ilmu falak, yang kedua fan ilmu fikih, dan yang ketiga adalah fan ilmu tasawuf. Jadi dalam isi dari kalender ini kita akan membahas ketiga fan ilmu falak, fikih, dan ilmu tasawuf tersebut. Nah, dengan adanya kalender ini tentu pembuat berharap supaya keseharian kita, khususnya para santri atau santriat, dalam menjalankan aktivitas kita, apakah sudah mempunyai target dan gambaran mengenai hal-hal yang nanti akan kita capai. Nah, dalam kalender Asyarif ini kita akan dipertemukan dengan diagram-diagram nanti di dalamnya, yang mana diagram tersebut dalam kalender Asyarif ini hanya sebuah ilusi atau sebuah gambaran saja. Adapun nanti mengenai tingkat derajat suatu ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai tingkat daripada derajat suatu ibadah kita. Dalam kalender Asyarif pertama kita akan dipertemukan dengan cover. Cover yaitu kalender Asyarif, pengelolaan waktu untuk menggapai cinta, kasih sayang, dan ridhonya. Ada banyak cara untuk dekat bersamanya, menjalin kasih dan sayang. Tentu hal tersebut butuh perjuangan. Ingat, dia bukan Tuhan statis yang mudah untuk ditemukan, walaupun kita tahu bahwa dia adalah inti dari segalanya. Nah, jadi dalam cover ini sudah dituliskan seperti itu gambar covernya. Lalu pada halaman pertama kita akan disuguhkan dengan yaitu pembukaan dari pembuat kalender tersebut atau dari Asyarif Book tersebut. Lalu beranjak ke halaman ketiga, kita akan dipertemukan dengan daftar isi, yaitu cara mengelola kalender Masehi dan Hijriyah berada di halaman keempat. Cara mengelola waktu 24 jam ada di halaman ke-17. Cara mengelola waktu dalam makanan ada di halaman 20. Cara mengelola waktu dalam kepribadian dan pergaulan ada di halaman 21. Cara mengelola waktu dalam keluarga yaitu ada di halaman ke-22. Cara kelola waktu dalam sholat ada di halaman 24. Hijab-hijab musuh yang menghalangi, tantangan melewati 7 lembah, 7 jurang, 7 gurun, 7 gunung, 7 rimba, 7 samudera, dan 7 benteng, yaitu berada di halaman ke-25. Nah, pada halaman keempat ini kita akan menceritakan tentang kelola kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Nah, di sini nanti ada petunjuk untuk cara menggunakan atau mengelola keseharian kita supaya dalam keseharian kita ini ada target yang akan kita gapai. Nah, di situ nanti dibaca saja caranya bagaimana, di kalender ini telah dijelaskan. Lalu di halaman kelima kita akan disuguhkan dengan ada yang namanya bulan. Nah, di sini dicontohkan bulan Januari 2022 atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir 1443 yang telah kita lewati kemarin. Nah, di sini nanti ada rencana, target dan rencana mengenai bulan Januari dan Februari. Di situ nanti Anda tinggal tulis saja target-targetnya
dan pencapaian di bulan tersebut Anda tinggal tulis saja. Berarti sekarang kita sudah ada di akhir bulan Juli. Nah, kita sekarang berada di bulan ini, Zulhijjah. Di bulan Juni, akhir daripada bulan Juni ya, dan kita akan ke bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini nanti cara kalender ini bekerja yaitu kita tulis saja rencana dan target mengenai tujuan yang akan kita tuju di bulan Juli tersebut. Nanti kita lingkari yaitu tanggal-tanggalnya setiap kita melewati tanggal tersebut. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5 target saya yaitu menghafal Imriti. Nah, itu kita tulis rencana di bawah yaitu menghafal Imriti. Adapun untuk pencapaian nanti kalau berhasil tulis saja berhasil, kalau tidak berhasil kita bisa tambah tanggal lagi. Jadi seperti inilah isi daripada kalender As-Salib tersebut. Lalu pada ke halaman yang selanjutnya kita disuguhkan cara mengelola waktu dalam 24 jam. Nah, di sini ada cara mengelola waktu dalam 24 jam itu harus bagaimana. Di sini telah dijelaskan atau diceritakan untuk cara mengelola waktu. Lalu di halaman berikutnya kita akan disuguhkan dengan buku harian. Nah, di sini ada buku harian, waktu, target tujuan, pencapaian, dan hikmah atau catatan. Nah, buku harian ini nanti akan kita isi setiap hari. Seperti contoh hari Selasa tanggal 15 Juni 2022. Waktu jam 03 pagi sampai jam 7 pagi. Target dan tujuan sholat tahajud, amalan, membaca Al-Quran. Pencapaian baik sesuai dengan waktu dan saya kerjakan sesuai dengan waktu. Hikmah dan catatan. Nah, dalam waktu malam, di keheningan malam, saya dapat merasakan ketenangan yang mungkin sulit saya ceritakan. Terasa lebih baik, terasa lebih tenang dari hal-hal yang belum pernah saya rasakan. Nah, nanti untuk hikmah di sini kita bisa yaitu menilai sendiri untuk keseharian kita atau per waktu, per menit, per jam kita melihat di lingkungan kita apa hikmah dari penglihatan kita tersebut. Nanti kita bisa tulis sendiri di buku harian kita. Langsung saja di nomor ke halaman 21 ada cara mengelola waktu dalam makanan. Nah, di sini nanti ada bagaimana untuk cara mengelola waktu makan kita, harus bagaimana kita makan. Nah, di sini akan diceritakan. Pengelolaan waktu makan ini sangat berpengaruh dengan pencapaian dalam keseharian kita. Lalu pada halaman ke-22 kita disuguhkan dengan cara mengelola waktu dalam kepribadian dan pergaulan. Kepribadian kita sering disuguhkan dengan yaitu teman kita yang berbeda karakteristik, berbeda sikap. Nah, kita bagaimana untuk menanggapinya nanti di buku ini kita diceritakan di kalender ini. Lalu pada halaman berikutnya ada cara kelola waktu dalam keluarga dan pondok pesantren. Ada hak-hak keluarga, hak-hak pondok pesantren di situ nanti diceritakan di dalam buku ini. Lalu halaman berikutnya ada kelola waktu dalam pondok pesantren, hak guru yang harus kita penuhi, baik hak johiriyah guru maupun hak batiniah guru. Nah, di sini diceritakan. Lalu cara kelola waktu dalam sholat. Nah, di sini ada diagram-diagram mengenai sholat, yang mana nanti diagram ini kita akan kelola sendiri mengenai waktu sholat atau dalam menjalankan sholat, keseharian sholat kita. Nah, setelah waktu sholat kita akan disuguhkan dengan hijab dan musuh yang menghalangi. Nah, di sini setelah kita membahas tentang keseharian kita, maka kita harus mengetahui tentang hijab dan musuh-musuh yang menghalangi kita. Seperti saya akan bacakan di sini, perjalanan dalam menjalani keseharian kita dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang maha dahsyat yang mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nanti di sini akan diceritakan banyak sekali tentang masalah rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Di antaranya kita harus melewati yaitu 7 lembah, 7 jurang, 7 gunung.
7 gurun, 7 rimba, 7 samudera, dan 7 benteng. Nah, apa yang dimaksud 7 lembah, 7 samudera, benteng tersebut di sini diceritakan. Saya akan bacakan satu mengenai 7 lembah. Rintangan pertama yang harus dilalui seseorang yang sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya harus melewati 7 lembah. Nah, maksud 7 lembah di sini bukan melewati lembah secara johiriyah, tetapi 7 lembah tersebut adalah gambaran diri yang bersifat rohani yang ada di dalam diri kita. Dalam 7 lembah tersebut terdapat berbagai macam keindahan. Hawa yang sejuk ditumbuhi dengan rumput yang hijau, ditumbuhi dengan tanaman bunga yang indah, ditumbuhi dengan pohon-pohon kayu yang rindang, kayu kemenyan dan gaharu yang wangi, sungai-sungai yang jernih, kicau burung yang indah. Nah, mengenal 7 lembah ini, tidak sedikit orang yang terjebak dalam keindahan lembah tersebut. Dia sulit untuk melewatinya. Seseorang yang terjebak dalam keindahan 7 lembah tersebut biasanya dirinya lupa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan lupa akan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 7 lembah ini, terkadang orang banyak yang terjerumus dan diam di dalam lembah tersebut. Hawa sejuk, yaitu berdiam dalam ketampanan dan rupawan yang sangat indah, rumput yang hijau, yaitu berbagai macam makanan dia punya, taman bunga yang indah, yaitu rumah-rumah yang mewah, pohon kayu yang rindang, yaitu berbagai macam harta dan benda, kayu gaharu yang wangi, yaitu haus akan jabatan, sungai-sungai yang jernih, investasi harta, dan lain-lain. Nah, 7 lembah ini dikiaskan seperti lembah tersebut menyimpan berbagai macam pohon-pohon, itulah menyimpan berbagai macam harta benda, yang mana ketika orang ada di dalam lembah tersebut sulit untuk keluar dan lupa untuk melanjutkan perjalanannya. Masih banyak lagi yang dibahas mengenai rintangan-rintangan, yaitu melewati 7 jurang, 7 gurun, 7 gunung, 7 rimba, 7 samudra, 7 benteng, dan yang lain-lainnya. Nah, mengenai kita sudah berhasil atau tidak untuk melewati rintangan 7 tersebut, 7 rintangan tersebut. Nah, di sini nanti di kalender Asharif ini dibahas mengenai keberhasilan dan tidaknya mengenai keseharian kita untuk melewati 7 benteng tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Bagi yang sudah punya kalendernya tinggal dilihat saja. Nanti di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab mengenai keseharian kita untuk melewati 7 lembah, 7 jurang, 7 samudra, dan yang lainnya. Nah, demikian inilah mengenai gambaran daripada kalender Asharif tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.